Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyelenggarakan satu seminar atau workshop mengenai masalah energi, dan saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan dengan topik dinamika energi global dan ketahanan energi. Saya sendiri di ITB sekarang mengajar mata kuliah ekonomi energi, satu mata kuliah yang khusus kita buka untuk tidak untuk fakultas tertentu, tapi untuk semua mahasiswa yang ingin mendalami masalah-masalah energi. Dan tentu itu merupakan satu kehormatan bagi saya pada pagi ini saya bisa hadir di tempat ini, bertemu dengan adik-adik mahasiswa, bertemu dengan para tokoh-tokoh energi di lingkup Universitas Bogor. Yang saya ingin sampaikan sesuai dengan topik yang diberikan oleh panitia, yaitu dinamika energi global dan ketahanan energi. Kalau kita berbicara mengenai dinamika, biasanya kita berbicara mengenai perkembangan dari waktu ke waktu. Saya ingin pertama menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan di dalam paparan ini. Yaitu pertama saya akan bercerita dengan dinamika energi dari waktu ke waktu, secara singkat saja. Kemudian bagaimana itu terefleksi di dalam ketahanan energi, terutama ini kita bisa pakai karena kalau berbicara mengenai ketahanan energi itu merupakan bagian dari ketahanan nasional. Nah, saya sedikit yang bercerita mengenai konsep ketahanan nasional, dan kemudian saya lanjut nanti kepada kebijakan apa yang memang perlu disampaikan, perlu kita formulasikan ke depan, sekarang, dan untuk yang akan datang. Tapi yang terpenting di Indonesia saat ini ya adalah ada satu gap besar antara kebijakan dan implementasi. Banyak para pengamat mengenai energi yang mudah menyampaikan pendapatnya, tetapi yang terpenting adalah how do it, bagaimana kita melaksanakan itu. Jadi di samping policy yang sekarang kita bicarakan di ruangan ini, tentu ruangan ini adalah ruangan akademik. Yang terpenting tidak hanya ini, tapi bagaimana kemudian kebijakan ini diimplementasikan. Ini memang satu tantangan tersendiri. Tapi kata orang, kalau kebijakannya sudah baik, maka itu sudah 50% dari keberhasilan. Ya, ini cerita mengenai energy planning. Tadi kita berbicara dengan ketua program energi di ini. Saya mulai dengan dinamika energi. Pertama, saya ingin menunjukkan perkembangan permintaan energi dunia. Sudah muncul di gambarnya. Klik kali ini. Permintaan energi dunia tumbuh makin cepat. Kalau kita lihat, kita plot ya, dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2006, kemudian kita forecast sampai tahun 2035. Kalau kita lihat, kita bagi antara konsumsi energi dan jumlah penduduk dunia, kita kemudian sampai pada kesimpulan yang dinamakan konsumsi per kapita. Nah, kalau kita lihat konsumsi per kapita ini, itu pertumbuhannya cukup besar, sekitar 20%, 19%, ya, pertumbuhan tarik rata-ratanya itu sekitar 20%. Jadi pertumbuhannya itu demikian besar. Konsumsi energi itu bahkan tahun 70-an itu ada satu studi yang dinamakan Clock of Rome. Clock of Rome itu mengatakan bahwa akan terjadi yang disebut dengan doomsday scenario. Suatu hari dunia ini akan kiamat. Karena apa? Karena konsumsinya yang begitu cepat tumbuh, konsumsinya itu eksponensial, konsumsi food, makanan, konsumsi air, konsumsi energi, karena ledakan penduduk dunia dan karena juga ledakan daripada pertumbuhan ekonomi, ya, ini adalah teori dari demand side management yang akhirnya
dunia tidak bisa bertahan lagi. Ya, there will not be any sustainable development untuk menahan ini. Tetapi ternyata laporan dari kelompok Roma ini, yang waktu itu Club of Rome ini adalah kebanyakan advisor dari Presiden Amerika, ternyata tidak terbukti bahwa akan terjadi doomsday scenario, akan terjadi hari kiamat. Tentu pertanyaannya apa? Pertanyaannya mengapa itu tidak terjadi? Jawabannya satu, karena adanya kemajuan teknologi. Dan ini terbukti, ada teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, dan teknologi di bidang energi pun akan dan sudah berkembang cepat. Dan itu menjawab pertanyaan dari Club of Rome yang kemudian itu belajar dari sisi positif dari aliran optimisme. Jadi ada aliran yang pesimis, ada yang optimis. Tapi secara faktanya itu memang pertumbuhan konsumsi energi per kapita itu cukup tinggi dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat kemudian distribusinya, ya, kalau kita lihat yang terbesar itu di Cina. Kalau kita lihat yang terbesar itu nanti yang di Cina karena penduduknya banyak, konsumsinya banyak, dan mereka konsumsinya semua energi mereka pakai. Ya, mereka tidak melihat ini ada fosil, non fosil, mereka tidak melihat energinya energi yang menyebabkan polusi tidak polusi. Ya, seperti batu bara itu Cina itu memakai cukup besar. Walaupun sekarang sudah ada tekanan publik, terutama dari negara-negara berkembang, bahwa kita Cina tidak memakai energi yang kotor, terutama batu bara yang menggunakan CO2. Tetapi de facto itu konsumsi energi di Cina itu besar sekali. Next itu ada India, karena India penduduknya besar, apabila ada pertumbuhan ekonomi yang besar, sehingga praktis di Asia, kondisi di Asia, termasuk Indonesia segala itu hampir 65% itu share dari global growth of energy itu ada di sini. Jadi betul terjadi kemarin di Bali itu ada konferensi energi untuk mahasiswa dari 100 negara kerjasama dengan United Nations. Itu juga mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pergeseran konsumsi energi dari negara barat ke Asia, yang kebanyakan itu adalah negara berkembang. Yang kemudian kemarin dituangkan oleh para adik-adik mahasiswa itu dalam bentuk Bali message ya, kepada para pemimpin dunia dari anak-anak muda. Jadi akan ada terjadi pergeseran dari konsumsi energi itu yang nantinya juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, karena memang ekonomi di Asia itu ekonomi yang nanti akan berkembang cukup baik. Ini kalau kita plot secara time series, time series, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan terbesar memang di China dan India, OECD flat. Jadi ini yang sekarang terjadi perdebatan di dunia antara negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang dalam forum dunia selalu mengatakan dia negara maju, namun sejak revolusi industri dulu sudah mengotori dunia. Dan sekarang kami menuntut kami di negara berkembang untuk tidak mengotori dunia. Jadi kalau kita banding antara negara industri itu sekarang pertumbuhan pemakaian energinya itu adalah flat, ya. Ini flat ya, nah, itu flat hijau itu yang hijau flat ya. Tapi di negara-negara berkembang yang memerlukan energi untuk pertumbuhan ekonomi itu dia meningkat aja. Jadi kebalikan. Jadi jumlah dari negara industri itu pemakaian energinya besar, tetapi pertumbuhannya sudah mulai flat, sudah mulai rata. Di negara berkembang jumlahnya tidak banyak, tetapi ke depan itu pertumbuhannya besar sekali, terutama India dan China dan Indonesia di depan, karena Indonesia itu perburunya juga banyak. Jadi ini fungsi demand. Kalau kita belajar demand function, itu salah satu pertumbuhannya itu adalah karena penduduknya besar. Kemudian
Yang menarik dan menggembirakan itu adalah energy mix. Ternyata bahwa dunia juga menuju kepada the clean energy. Walaupun di beberapa negara the clean and renewable energy, energi baru itu perkembangannya tertakik-takik, tetapi overall itu kita melihat bahwa yang banyak dipakai itu justru gas dan renewable. Nuklir sendiri kurang menarik di sini. Ini bukan pendapat saya, tapi ini adalah fakta yang dibuat oleh World Energy Outlook dari International Energy Agency yang saya ambil tahun 2013, bahwa pertumbuhan terbesar itu pemakaian energi itu gas dan renewable. Jadi kalau kita lihat untuk ke depan ini nantinya juga tampaknya renewable ya, dan gas itu akan menarik untuk terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Renewable itu apa? Geothermal. Renewable itu apa? Solar energi, wind. Nah, kemudian di Indonesia kita kembangkan biofuel ya, dari palm oil dan lain sebagainya. Jadi itulah kira-kira yang menjadi kecenderungan ke depan dari dunia. Nah, ini kemudian saya ingin menyampaikan dinamika energi ini. Saya ingin mengembangkan suatu perspektif kepada para hadirin sekalian. Kita tidak hanya bicara mengenai masalah ekonomi saja, tapi kita juga mengenai politik keamanan dan juga mengenai sosial ekonomi. Ya, di situ hanya 3 yang saya sampaikan. Sebetulnya kalau mau cerita itu cukup banyak. Dan nanti saya juga kesini yang 3, yaitu politik minyak bumi. Selalu ada. Kalau kita bicara minyak bumi, kita bicara politik. Di tingkat nasional pun ada politik minyak bumi. Yang kenaikan harga BBM selalu itu akan cukup seru dibicarakan di DPR di Senayan. Kemudian konflik perbatasan. Saya akan bikin contoh nanti Laut Cina Selatan. Ya, pergolakan antara Cina dan 6 negara ASEAN, total 6. Itu nanti akan saya tunjukkan konflik politik minyak bumi. Ujung-ujungnya ya energi sebetulnya. Kemudian dari sosial ekonomi, supply dan kebutuhan tadi sudah saya sampaikan, dan dinamika itu ada supply dan kebutuhan di Asia, di dunia, dan saya akan skip untuk bicarakan subsidi non subsidi. Ini juga jadi isu di tanah air kita. Lingkungan khusus pembangunan yang berkelanjutan, kemudian fosil dan non fosil. Saya mungkin akan balik dulu, ya, saya akan bicara mengenai sosek. Di dalam sosek ini supply dan kebutuhan tadi untuk dunia, Asia sudah saya sampaikan. Subsidi dan subsidi itu selalu menjadi isu. Yang pro itu selalu mengatakan bahwa pro subsidi selalu mengatakan bahwa kemampuan rakyat atau purchasing power ability, kemampuan daya beli masyarakat itu belum siap untuk membeli dengan harga pasar, sehingga memang perlu diberikan subsidi. Itu yang perlu subsidi. Yang kon biasanya mengatakan bahwa kalau subsidi harga itu kita rubah menjadi subsidi langsung, di mana uang yang kita pakai yang tadinya untuk subsidi itu kita pakai untuk pembangunan infrastruktur, untuk pendidikan, untuk yang lain-lain, maka itu juga lebih bermanfaat. Yang contohnya misalkan subsidi beberapa tahun yang lalu pada waktu harga minyak tinggi itu sampai 160 triliun. Padahal anggaran kementerian itu yang terbesar di kami pada waktu itu, Kementerian Pertahanan, itu hanya 100 triliun. Nah, bayangkan kalau ini bisa dibagi-bagikan untuk pendidikan, untuk yang lain, barangkali itu cukup baik. Jadi prinsipnya merubah dari subsidi harga menjadi subsidi langsung. Subsidi tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk harga, tetapi dalam bentuk lain. Nah, ini adalah arah dari pemerintah yang sekarang juga demikian. Mungkin nanti Dr. Saleh Abdurrahman dari Kementerian Energi dan Sumber Daya bisa mengelaborasi lebih jauh. Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sejak konferensi Rio de Janeiro, kemudian tahun 90-an, itu ada namanya Komisi Brundtland.
Brunei adalah Perdana Menteri dari Norwegia. Beliau menyatakan bahwa sebetulnya energi itu menyebabkan pengotoran lingkungan, dan pengotoran lingkungan itu kemudian tidak akan mendorong terjadinya sustainable development. Ternyata Brunei mengatakan lain. Gro Harlem, ya, bekas Perdana Menteri Norwegia, kita kemarin juga undang kembali untuk bicara mengenai sustainable development, mengatakan bahwa masalahnya itu bukan di energi dan lingkungan, masalahnya itu di poverty, di kemiskinan. Bagaimana seorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya harus berpikir mengenai yang lain. Jadi pertama dalam hidup itu adalah memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sandang, pakan, papan, baru yang lain. Ini terjadi perdebatan, tetapi kemudian konsep ini diterima oleh PBB saat ini dalam Millennium Development Goal (MDG), bahwa memang untuk mencapai sustainable development itu salah satunya harus dengan poverty alleviation, dengan memindahkan yang tadinya rakyat yang miskin menjadi tidak miskin. Jadi yang tadinya unconnected menjadi connected. Itu yang topik kemarin digali oleh para mahasiswa dari 100 negara. Jadi hampir 1000 itu kemudian mendorong konsep gubernur ini bahwa yang penting bagi negara berkembang itu adalah poverty alleviation. Bagaimana pengentasan kemiskinan itu dilakukan. Kalau sudah kemiskinannya dientaskan, dia bisa berpikir harus bersih lingkungannya, harus kemudian berpikir yang lain-lain. Jadi ini tidak satu kontradiktori di dalam proses pembangunan nasional. Yang terakhir, fosil dan non fosil, renewable energy. Renewable energy ini sekarang kita dorong, kita kembangkan. Mungkin nanti Dr. Saleh Abdurrahman bisa juga menjelaskan. Saya sudah meninggalkan Kementerian SDM 6 tahun yang lalu, bisa menjelaskan mengapa renewable di Indonesia berkembang. Tetapi kita potensinya besar, geothermal contohnya. Geothermal itu 40% dari potensi dunia ada di sini. Mengapa? Ya, kemudian wind, solar belum berkembang. Memang ini ujung-ujungnya keekonomian, economy of scale. Dari apa yang saya cermati selama ini perjalanannya, bahwa memang non fosil ini susah berkembang karena dia tidak pada posisi economy of scale. Jadi mesti lebih mahal. Nah kalau memang begini, maka mestinya polisinya itu intervensi pemerintah. Pemerintah sudah bagus sekarang, yaitu mereka menetapkan apa yang dinamakan feed-in tarif. Jadi kalau geothermal mau dikembangkan harganya segini, 11 sen, 12 sen per kilowatt-hour, sehingga investor atau siapapun yang mau mengembangkan itu dia bisa langsung melihat apakah ini cocok dengan keekonomian saya. Jadi pemerintah Indonesia saya kira cukup baik di dalam mendorong pengembangan energi non fosil yang notabene itu adalah energi yang sifatnya energi baru terbarukan, ya, terutama geothermal, kemudian angin, kemudian solar. Karena kalau kita urut, ya, kalau ini ngantri gitu, ngantri mau nonton bioskop gitu, dari hitungan kita yang dulu, saya nggak tahu mungkin sekarang kemudian energi punya hitungan lain. Waktu zaman kami dulu yang di depan itu selain geothermal itu solar energi. Nah baru kemudian energi lain. Ini fosil dan non fosil. Fosil ternyata cukup berkembang, walaupun mereka tidak ada insentif. Kami sudah otomatis sudah mencapai economic of scale. Nah sekarang saya balik untuk nuklir dan non nuklir. Nuklir dan non nuklir itu sudah ada kesepakatan pemerintah dan DPR. Dan kalau kesepakatan pemerintah dan DPR itu artinya negara. Itu artinya negara. Karena suatu negara dalam ilmu sosial politik itu isinya 3. Ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah. Nah biasanya rakyatnya itu diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah itu pada tahun 2014 sudah membuat peraturan pemerintah nomor 79 tahun
tahun 2014. Ya, nanti kalau sampai kejalanan bisa lebih dijelaskan. Ya, walaupun saya mengikuti masalah energi, tetapi yang mewakilkan data adalah beliau. Nanti bisa menyampaikan bahwa di dalam kebijakan energi nasional itu masalah nuklir itu ditempatkan kepada dia adalah energi yang terakhir yang dikembangkan. Jadi kalau urutan-urutan itu PP-nya itu mengatakan PP 79 itu mengatakan bahwa itu adalah energi terakhir yang dikembangkan. Karena ada energi-energi lain yang mungkin bisa dikembangkan. Saya bisa mengambil contoh waktu itu ya, di Gunung Muria. Waktu itu kita sudah siapkan pembangunan nuklir Gunung Muria. Bahkan salah satu dirjen kami waktu itu melakukan sosialisasi dan lain sebagainya ditolak oleh masyarakat sekitar. Sebetulnya waktu itu di Muria itu dibangun karena demandnya kebutuhannya cukup besar, makanya dibangun. Tetapi karena ada yang penolakan dan itu salah satu yang harus diperhatikan, ya, itu adalah transparansi yang harus kita perhatikan di dalam masyarakat. Di Iran itu pembangunan nuklir ditolak besar-besaran oleh beberapa negara, bahkan persatuan atau asosiasi nuklir dunia yang terletak di Vienna itu menolak karena dikhawatirkan pembangunan pembangkit listrik nuklir itu next pengayaannya itu akan mudah menjadi senjata nuklir, dan mereka khawatir kalau Iran punya senjata nuklir maka itu akan membahayakan tidak hanya negara-negara barat tetapi juga negara-negara yang lain. Jadi isu nuklir itu sangat sensitif sekali, sehingga memang untuk pengembangannya kita lakukan secara hati-hati. Namun sudah ada PP-nya, sudah ada peraturan pemerintahnya, PP nomor 79 tahun 2014 yang notabene itu adalah PP dari pemerintah dan oleh DPR. Tidak ada satupun peraturan pemerintah yang dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR kecuali PP 79 tahun 2014. Dengan demikian kita bisa melihat betapa pentingnya PP ini sampai dibahas oleh juga DPR untuk merupakan bagian dari kebijakan energi nasional. Biasanya peraturan pemerintah itu tidak dibahas oleh DPR, dibahas oleh pemerintah saja, tapi dibahas oleh pemerintah. Jadi itu masalah nuklir pro dan kontra seperti itu. Banyak lagi yang Chernobyl, Jepang dan sebagainya yang itu perlu dicerna secara hati-hati dan secara. Kemudian yang lainnya adalah politik minyak bumi. Ini politik minyak bumi dan konflik perbatasan. Ya, saya mau tunjukkan politik minyak bumi. Ini pergerakan harga minyak dunia dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat gejolaknya itu tidak disebabkan oleh supply dan demand. Gejolak naik turun harga minyak itu lebih banyak disebabkan oleh politik. Ya. Embargo minyak Arab, revolusi Iran, awal perang Iran, ya. Kemudian perang Irak selesai, invasi Irak ke Kuwait, waktu itu diserbu Kuwait, ya, karena ada masalah minyak di perbatasan milik Irak yang disedot oleh Kuwait, sehingga terjadi perang harga naik, spike itu tahun 80-an. Kemudian perang Teluk selesai, krisis ekonomi, harga minyak drop. Nah sekarang mulai naik lagi setelah serangan 11 September sampai mencuat itu sampai 120, turun lagi, lalu ada Arab Spring, ya, ada Arab Spring, kemudian naik dan turun. Kalau kita lihat, ya, ini bukan teori supply dan demand, ini adalah teori supply dan demand plus politik. Sehingga saya katakan kalau kita bicara minyak bumi, kita bicara politik. Bahkan sekarang harga minyak yang jatuh pun itu adalah harga minyak yang disebabkan oleh masalah politik antara OPEC dan non-OPEC. Dan non-OPEC-nya ini terutama adalah Amerika Serikat. Nah ini contohnya. OPEC merasa bahwa suplai OPEC itu hanya 40%. Suplai non-OPEC seperti Amerika itu 60%. Padahal cadangan minyak terbesar itu ada di OPEC. Nah sekarang OPEC tidak mengalah. OPEC mengatakan aku tetap tak banjiri dunia itu dengan minyak. Amerika juga mengatakan aku produksikan shale oil.
ya satu cadangan minyak dari shale yang diproduksikan, dan itu demandnya berlebih. Begitu suplainya jadi berlebih sehingga harga minyak jatuh sekarang. Jadi politik tarik menarik ini terjadi setiap saat. Ini adalah konflik perbatasan. Sebetulnya kita juga ada konflik di Ambalat. Kita itu juga ada tarik menarik karena ada cadangan minyak dan gas kita di perbatasan Ambalat. Ya, kemudian kita sekarang sedang berunding dengan pihak Malaysia. Tapi yang terbesar sekarang yang menjadi topik dunia itu adalah 9 dotted line. Ini 9 dotted line. Itu yang diklaim oleh pihak Cina. Itu merahnya ada 9, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Ini terkenal. Cina mengklaim bahwa wilayah saya itu sampai ke dekat Malaysia, sampai merah itu. Nah, Indonesia sendiri itu yang putih itu. Jadi mereka mengatakan bahwa dasarnya sejarah, maka itu milik Cina. Tetapi Filipina, Vietnam yang menggunakan konsep archipelago, negara kepulauan, itu mengklaim bukan di daerah saya. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya itu ada minyak dan gas di Spratly. Spratly itu di tengah sini. Nah ini di sini. Ujung-ujungnya itu perebutan minyak dan gas, cadangan minyak dan gas. Nah, sekarang Cina mengirim kapal dulu, Cina sudah mengirim tentara untuk membuat landasan, dan tentu kalau Filipina bergerak, Amerika juga bergerak. Jadi ini menjadi hot topic pada saat ini, ya, dan kita tentu berharap ini tidak terjadi konflik yang meningkat tadi. Ada 6 negara yang sekarang terlibat dalam konflik ini: Cina, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Nah, ini adalah konflik yang terkini, di samping konflik-konflik perbatasan lain yang intinya itu rebutan cadangan minyak dan gas. Jadi konflik perbatasan sekarang ini selalu terkait dengan politik. Lalu saya ingin menginjak kepada apa yang diminta oleh panitia, yaitu ketahanan energi. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan energi, kita juga berbicara harusnya mengenai ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu bagaimana ya, nasional ini bisa bertahan dari tekanan-tekanan. Dulu istilahnya itu dia seperti plastik kenyal. Jadi kalau ditekan dia kempes, begitu tekanannya lepas dia kembali lagi. Ya. Mestinya kalau dia ketahanan nasional, dia kuat di politik, sosial, budaya, ekonomi, ideologi, teknologi, dan militer dalam negeri. Di dalam ekonomi itu ada energi, budaya ada energi, politik juga ada energi. Jadi ketahanan energi itu penting dalam rangka membangun ketahanan nasional. Nah pertanyaannya, kalau itu dijabarkan bagaimana? Kalau dijabarkan itu ketahanan energi itu seperti ini. 3 hal. 1, availability. 2, accessibility. 3, affordability. Artinya itu kalau availability, supply kan cukup. Ya contohnya kalau kita mau lebaran sekarang ini, begitu ada lebaran, barang-barang naik, itu sudah rasional, tapi begitu gak ada supply, itu akan sangat berbahaya. Sehingga supply ini penting. Jadi availability, supply, itu ketersediaan energi itu harus ada. Ada yang impor, ada yang dari dalam negeri. Tapi negara konsumen kebanyakan yang impor. Tapi availability ini harus ada. Kedua, accessibility atau aksesibilitas, itu infrastruktur. Nah contohnya di Indonesia, penduduk terbanyak di Pulau Jawa, 60% penduduk Indonesia di Pulau Jawa, di mana energi tentu ada di Pulau Jawa. Padahal energi terletak di luar Pulau Jawa, ya, di Kalimantan, di Papua, Sumatera, dan sebagainya. Sehingga infrastruktur itu penting untuk menghubungkan antara supply dan demand, dan itu adalah accessibility. Affordability itu kejangkauan, daya beli itu harga. Bagaimana masyarakat ini mampu untuk dapat menikmati energi. 3 hal ini saya kira patokan bagaimana ketahanan energi itu bisa terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Saya tidak akan detail menyampaikan, tetapi kira-kira pointersnya adalah availability, accessibility, and affordability. 3A istilahnya.